Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Hari ini kita akan bertemu untuk membahas tentang materi tentang pengantar audit, yang pada sub pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang materiality and audit risk. So, bagaimana tentang yang dimaksud dengan materiality dan resiko audit apa yang nanti akan menjadi uh, hal yang melekat pada saat kita melakukan pemeriksaan. Semoga dari materi ini dapat memberikan kejelasan serta dapat memberikan manfaat untuk pekerjaan atau untuk tambahan informasi baik materi kepada Anda semuanya. Selamat belajar dan semoga dapat bermanfaat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa risiko audit ini mempunyai dua jenis yang melekat dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan ya teman-teman. Pertama, untuk risiko yang pertama ada audit risk, yaitu adalah risiko yang melekat ketika kita melaksanakan pekerjaan sebagai seorang auditor tentunya. Nah, kemudian ada risiko penugasan atau perikatan atau engagement risk, yang mana pada saat setiap kita melakukan pekerjaan itu tidak selalu artinya pada jenis pekerjaan tertentu, maka risikonya juga akan berbeda-beda. Sehingga akan menjadi sebuah fenomena yang tidak selalu sama, tetapi pada satu ketika kita sudah sering melakukan kegiatan audit, kita sudah hafal tentang risiko apa yang nanti kira-kira akan kita temui terhadap suatu case tertentu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa risiko ini ya adalah sifat yang tanpa disadari, ya, sehingga kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Seperti ketika kita berjalan menggunakan sepeda motor, ya, kita nggak akan tahu apakah roda sepeda motor kita ini akan meletus atau mungkin akan terkena paku di jalan. Nah, lalu bagaimana kita memitigasi resiko ketika kita naik sepeda motor? Maka ya tentunya kita akan berhati-hati dan menghindari jalan-jalan yang banyak proyek. Karena kalau banyak proyek artinya banyak paku yang bertebaran. Nah, begitu juga dengan audit. Nah, bagaimana kita mengatasi risiko itu sehingga tidak mengandung salah saji pada saat kita menyampaikan materialitas atau penyampaian laporan keuangan. Baik, kemudian apakah yang dimaksud dengan risiko penugasan? Risiko penugasan atau engagement risk, yaitu ibarat ketika kita sudah melakukan pekerjaan, tetapi dalam setiap penugasan itu kita yang malah yang jadi dipersalahkan. Jadi mirip seperti kasus yang pada saat kemarin saya berikan case sebelum Meet ya tentang kasusnya Hans Tuanakota ya. Nah, itu malah dari pihak KAP-nya yang menerima tuntutan hukum karena diputar balikkan oleh auditi. Nah, begitu juga dengan kasus engagement risk ini. Jadi kita yang kena tuntutan hukum. Yang karena apa? Yang karena mungkin karena kita tidak bisa meminimalisir atau kita kurang dalam memitigasi risikonya sehingga case itu malah berbalik untuk dikenakan kepada kita sebagai KAP. Nah, dari materi nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita memitigasi risiko, bagaimana caranya kita akan memilah, sehingga tuntutan itu akan tidak berbalik kepada kita nantinya. Nah, kemudian untuk jenis salah saji atau pada saat kita menyajikan laporan keuangan terdapat salah saji ya. Nah, tentunya kita sebagai seorang auditor, selain kita harus cakap serta tanggap atau mungkin kita lebih aware terhadap sebuah case, kita juga seharusnya bisa dalam menyusun laporan keuangan. Jadi nggak lucu misalkan kita sebagai seorang auditor, tapi kita tidak mampu dalam menyusun laporan keuangan dan bahkan membacanya pun kita juga belum bisa. Maka dari itu ya, kalau ingin kita mengembangkan karir sebagai auditor, maka ya kita juga harus
bukan ahli lagi, tapi juga harus lebih cakap dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga apa? Pada saat kita melakukan audit, itu hal-hal yang seperti ini tidak menjadi masalah gitu. Sehingga kita pada saat membaca penjelasan dari laporan keuangan, kenapa hal-hal ini tidak sesuai dan kenapa hal ini tidak tepat, kita bisa menjelaskan dengan yang benar, yang sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi berlaku umum. Nah, tentunya juga selain cakap dan mahir maksud saya, kita juga harus mengetahui peraturan yang ada di IFRS dan aturan yang ada dalam PABU saat menyajikan laporan keuangan. Penyebab salah saji itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama karena ya human error lah. Yang kedua ini yang fatal karena fraud. Nah, ini tugas kita sebagai seorang audit memastikan bahwa fraud itu tidak terjadi pada saat penyajian laporan keuangan yang akan kita periksa nantinya. Nah, kita bicara dulu tentang apa yang dimaksud dengan error atau human error. Nah, hal ini adalah hal yang biasa yang sering kita temui ketika kita melakukan pemeriksaan audit. Ya, seperti halnya ketika saudara membuat penugasan menggunakan MS Word atau Excel. Nah, dalam beberapa kali penulisan, pastinya saudara juga pernah tuh yang mengalami typo atau salah tulis. Bahkan untuk mengetik menggunakan WhatsApp pun saudara juga kadang salah. Nah, sama halnya dengan pada saat staf accounting menyusun laporan keuangan. Mungkin nolnya kurang, atau mungkin dalam mentafsirkan sebuah transaksi dia salah dalam pada saat melakukan posting ke buku besar. Nah, sehingga akan menjadi apa? Salah saji. Yang seharusnya tidak kita masukkan, seharusnya tidak kita catat, malah kita catat. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang mungkin dikatakan error. Nah, selama yang bersangkutan itu ketika kita periksa bisa mempertanggungjawabkan dan bisa menjelaskan kenapa hal ini menjadi salah. Nah, maka hal itu tidak kita kategorikan dalam bentuk fraud, tapi kekeliruan. Nah, untuk kegiatan fraud ini adalah ya sebenarnya ini sama halnya dengan pencurian. Artinya saudara tidak berlaku jujur dalam bekerja. Nah, hal inilah yang bisa kita bawa ke ranah pidana apabila terjadi pencurian atau penyalahgunaan keuangan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, untuk fraud ini kita bisa kategorikan atau klasifikasikan ke dalam beberapa jenis kegiatan yang salah. Yang pertama, fraud itu bisa pada penyalahgunaan laporan keuangan. Nah, ya ini ibarat korupsi. Ya. Jadi pada saat yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan kondisi real. Nah, ini sering terjadi pada beberapa case. Nah, untuk itulah, untuk menjadi seorang auditor handal atau auditor yang mempunyai pengalaman, maka memang dibutuhkan jam terbang yang tinggi. Jadi tidak bisa ketika saudara nanti fresh graduate lalu menjadi auditor dan saudara cakap dalam memandang sebuah case, ya tidak juga. Ya sama halnya ketika seorang pembalap bagaimana menjadi pembalap profesional, ya dia harus beberapa kali melakukan balapan untuk mengetahui bagaimana caranya berkendara dengan kecepatan di atas 200 km per jam tetapi tidak jatuh. Nah, itu memang perlu latihan dan jam terbang pada saat lomba. Begitu juga dengan saudara ketika bagaimana mengasah insting seorang audit, ya tentunya harus lebih banyak terjun ke case-case yang semacam ini sehingga menjadi lebih tajam instingnya untuk mengetahui apakah terjadi fraud atau tidak. Nah, yang ibaratnya paling parah ini ya dalam kegiatan fraud yaitu adalah pencurian aset dan penggelapan uang.
Nah, ini banyak terjadi di industri finance, ya. Ya enggak juga sih, banyak, tapi lebih banyak sih ke finance. Misalkan menggelapkan uang angsuran dari konsumen atau nasabah. Nah, ketika konsumen melakukan pembayaran angsuran sepeda motor atau mobilnya, tidak melalui loket resmi atau tidak membayar ke kantor yang ditunjuk oleh kantor finance, dan membayar hanya melalui tenaga lapangan, apalagi tanpa didasari dengan bukti sama sekali, maka itu akan menjadi kesempatan untuk mereka melakukan penggelapan uang. Nah, jadi mulai sekarang dibiasakan ketika membayar segala macam, baik itu tagihan-tagihan apapun ya, entah itu tagihan listrik, air, mungkin tagihan apapun, pokoknya membayar tagihan, usahakan dibayar di tempat yang resmi, yang ditunjuk. Walaupun itu bentuknya rumah, tapi kalau memang tidak meyakinkan lebih baik jangan. Ya, karena hal-hal semacam ini yang saat ini sering terjadi. Ya, membelokkan angsuran, nah, sehingga yang dirugikan siapa? Ya kita sendiri. Maka untuk itu, bagaimana kita menjadi smart customer, ya, sehingga tidak menjadi apa? Menjadi bahan untuk kita dijadikan ajang kriminalitasnya mereka. Nah, lalu apa perbedaan antara error dan fraud? Apakah hal itu disengaja atau tidak? Menurut saudara bagaimana? Apakah hal itu disengaja atau tidak? Karena seharusnya kejahatan itu tidak karena direncanakan, tapi karena ada kesempatan. Nah, dalam audit risk ini kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama inherent, control, dan detection. Nah, apa aja yang dimaksud dengan ketiga jenis risiko ini? Kita nanti akan bahas setelah fase ini. Kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan audit risk. Untuk mengetahui nilai AR atau audit risk, kita akan membagi antara AR dibagi dengan risiko. Nah, ya saudara tinggal bagikan saja nilainya. Nah, itu untuk mengetahui berapa persen atau berapa kemungkinan kita akan menghadapi risiko sebuah audit itu. Nah, kita akan mulai membahas tentang bagaimana perbedaan dari ketiga jenis risiko yang tadi kita sudah bahas di awal. Yang pertama untuk inherent risk atau risiko bawaan. Risiko bawaan ini adalah risiko yang ada pada SPI-nya dari si perusahaan. Nah, untuk mengetahui berapa tingkat SPI yang ada di perusahaan, ya, kita juga harus sebelum turun ke lapangan kita harus apa ya? Harus mempelajari dulu, ya. Ya, ibaratnya kita harus mengenal dulu perusahaan apa yang kita audit, sektor apa yang mereka kerjakan, kemudian terhadap historical auditnya mereka bagaimana, sehingga kita bisa langsung mengklasifikasikan. Ya, ibarat kita akan berperang, kita harus mempelajari dulu medan perangnya, sehingga kita akan tahu dan bisa menentukan senjata apa yang akan kita bawa ke sana. Oke, lanjut untuk control risk. Dan untuk control risk ini atau risiko pengendalian, jadi sebenarnya risiko ini sebenarnya ya kita sudah mengetahui bahwa di situ akan ada risiko. Jadi di situ kita bisa mengetahui bagaimana untuk mencegahnya. Jadi ibaratnya sudah bisa kita tangani lah, artinya ya oke. Jadi hal ini tidak menjadi masalah karena ya dengan pengendalian kita juga bisa tahu apa yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk risiko yang terdeteksi. Nah, jadi sama dengan pengendalian. Ya. Tapi untuk detection range ini kita nggak bisa mendeteksi apa yang akan terjadi sesudahnya. Ya ibarat begini, ya saya tahu bahwa risiko berkendara ketika hujan itu adalah ya licin, ya kan? Dan kita sudah berhati-hati bahwa ketika berkendara ketika hujan itu nggak akan jatuh. Kalau hati-hati. Tapi apa yang akan terjadi ketika kita melewati jalan yang menggenang dan kita nggak tahu di medan itu apakah ada lubang yang tertutupi oleh air.
Nah, itu bahasa dari detection risk. Ya. Kita tahu, kita sudah mendeteksi bahwa jalanan yang hujan itu licin, dan ketika kita melewati jalan yang menggenang, tapi kita nggak bisa memprediksi bagian mana yang berlubang yang akan membuat motor kita, ya kalau jatuh sih enggak, tapi paling tidak ya yang nggak enak lah jatuh di lubang ya. Paling shock breaker-nya kan rusak juga. Nah, hal-hal inilah yang ada dalam detection risk. Jadi harus bagaimana ya, ini memang harus direncanakan. Nah, itu ibarat gambarannya seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita akan turun ke lapangan, maka ya yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perencanaan dan menetapkan serta kita menyelesaikan. Nah, jadi tidak hanya kita menerima sebuah agreement saja, tetapi kita juga harus apa? Harus bisa memberikan solusi ketika misalkan terjadi masalah ya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggunakan audit risk model ini secara bijak. Nah, kemudian untuk materiality atau materialitasnya. Bagaimana caranya kita menentukan besarnya materialitas? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan materialitas ini? Ya. Jadi ini adalah besarnya informasi akuntansi yang terjadi bila kita menghilangkan atau salah saji. Jadi apa yang menjadi informasinya gitu, atau informasi yang dihilangkan karena salah saji. Nah, sehingga akan mempengaruhi mindset orang terhadap kepercayaan informasi tersebut. Ya kita menceritakan informasi, tapi kalau ada sesuatu yang miss ditutupin maka akan menjadi sebuah cerita yang nggak nyambung gitu ibaratnya. Nah, ini adalah tahapan kita menentukan materialitas. Ada 3 step. Ya, saudara bisa baca sendiri. Yang paling jelas adalah kita harus memperkirakan dan membandingkan. Maka ketika sebelum turun ke lapangan, kita juga tidak hanya membaca dari kondisi materialitas perusahaan saat ini, tapi kita juga akan lebih bijak membandingkan dari tahun ke tahun pada saat mereka melakukan proses audit. Sehingga kita bisa mempertimbangkan resiko apa yang sering terjadi dan sering mereka lalui, sehingga ya itu semoga tidak terjadi pada proses audit kita saat ini. Nah, jadi materialitas ini kita garis bawahi merupakan konsep yang relatif. Artinya kita tidak bisa memukul rata, bukan mutlak. Nah, sehingga kita ketika akan turun kita selalu berburuk sangka bahwa perusahaan terjadi ini dan itu ya. Nah, itulah fungsinya kita mempelajari dari historical keuangannya si perusahaan. Dan fungsi dari wawancara pada saat pra audit ini adalah meyakinkan bahwa gestur dan kemudian pola bicara mereka, kemudian gimmick yang mereka keluarkan itu kalau kita lebih aware dan lebih insting kita tajam, jika kita merasa bahwa yakin tidak terjadi apa-apa ya lanjutkan gitu loh. Karena kadang memang insting itu tidak pernah salah. Jadi dengarkan kata hati karena memang untuk proses auditing ini tidak pure menggunakan keilmuan, tapi kita juga harus menajamkan insting kita ketika kita melakukan wawancara pra audit atau pada saat desk evaluation. Nah, untuk menetapkan kisaran persentase dari materialitas, nah ini hanya sebuah contoh, jadi tidak harus menjadi hal yang mutlak, tapi kurang lebih seperti ini untuk menetapkan persentase dari materialitas. Nah, supaya kita bisa lebih tepat pada saat melakukan pengujian atau pemeriksaan, maka gunakan tabel untuk memetakan divisi mana atau bagian mana yang nantinya akan kita lakukan audit. Itu menjadi hal yang harus kita concern untuk meneliti dan sebagainya. Nah, untuk materi ini saya berikan studi kasus tentang PT Kereta Api ya.
PT Kereta Api ini nanti contoh case-nya saya sertakan di dalam drive. Saudara bisa download materinya di situ dan saudara bisa buatkan semacam memitigasi resikonya yang terjadi pada studi kasus PT KAI tersebut. Dan saudara bisa kumpulkan dalam bentuk jawaban diketik menggunakan komputer, ya. Usahakan mengetik sendiri, tidak menggunakan artificial intelligence, ya. Dan nanti kumpulkan di drive juga yang saya sertakan linknya di situ. Maksimal untuk mengumpulkannya adalah hari H sebelum kita kuliah. Baik, terima kasih atas waktunya dan atensi yang saudara berikan. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.